Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Izinkan pada kesempatan sekarang ini untuk melanjutkan kajian seputar waktu mengeluarkan zakat. Sebelumnya telah kita kaji sejarah singkat dan fadilah zakat. Demikian juga siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Maka pada kesempatan ini izinkan saya mengkaji beberapa hal, di antaranya waktu mengeluarkan zakat. Az-zakatu wajibatun alal fawri inda jumhuril fuqaha. Mengeluarkan zakat menurut pandangan jumhur fuqaha hukumnya wajib dengan segera apabila cukup satu haul dari harta yang berhitung dengan waktu. Demikian juga apabila kita mendapatkan income-nya, mendapatkan hasilnya, maka dikeluarkan ketika kita mendapatkan income-nya atau hasilnya seperti panen misalnya. Karena dengan mentakhirkan itu bagian daripada mumathal, yaitu bermalas-malasan. Wal mumathalatu nau'un min anwa'iz zulmi. Dan bermalas-malas mengeluarkan zakat ini adalah bagian daripada kezaliman. Kenapa? Karena para yang mustahik, orang fakir, orang miskin, ataupun asnaf-asnaf yang lainnya, mereka membutuhkan dari zakat itu, maka hukum untuk mengeluarkan zakat wajib alal fawri menurut jumhuril fuqaha. Lalu timbul pertanyaan, menyegerakan sebelum tiba masa kewajibannya atau sebelum tiba masa haulnya, bagaimana hukumnya? Ikhtalafal fuqaha fi ikhraj zakati qabla mururil haul. Ulama beda pendapat seputar mengeluarkan zakat sebelum tiba masa haulnya, sebelum tiba masa tahunannya. Menurut mazhab Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah wa Zuhri wal Hasan ila jawasihi walau bisanataini aw thalath. Menurut pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Az-Zuhri, Al-Hasan, mereka berpandangan bahwa boleh mengeluarkan zakat itu meskipun belum tiba masa haulnya, boleh mengeluarkan sebelumnya 2 tahun ataupun 3 tahun. Meskipun ada beberapa pendapat mengatakan wasahaba akharuna ila adamil jawaz. Sebagian berpendapat mengatakan bahwa tidak boleh mengeluarkan sebelum tiba masa haulnya. Di mana letak perbedaan pandangan ulama ini? Di mana kedudukan? Di mana letak perbedaannya? Sebab perbedaan mereka karena mereka memandang bahwa zakat ini hakun lillahi kasair ibadati. Apakah ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atau hak untuk fuqara dan masakin? Faman qala innaha haqqun lillahi qasaha as-salati was-siyami fa bi adami jawazi ta'jidiha. Barang siapa yang berpendapat bahwa zakat ini haknya Allah Subhanahu wa taala, maka ia mengkiaskan, menjadikan barometer dari ibadah-ibadah yang lainnya termasuk salat, puasa, maka mereka berfatwa atau berpendapat bahwa tidak boleh mendahulukan atau mentakjilkan, karena sholat tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktunya, puasa tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktunya, demikian juga hal-hal yang berbicara tentang waktu. Lalu barang siapa yang memandang bahwa zakat ini merupakan hak untuk fakir dan miskin ataupun kelompok-kelompok yang lainnya, maka mereka mengeluarkan pendapat bahwa boleh mengeluarkan sebelum tiba masa haulnya.
Kenapa? Li'annahu yu'addu min qubailit tatawwu. Karena ini adalah bagian daripada hal yang disunnahkan. Wa huwa al-asahhu lama rawa Ibnu Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ajjala min al-Abbas sadaqah sanataini akhrajahu al-Bazzar. Bahwa yang paling sah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjala min al-Abbas. Ia mendahului daripada Abbas sedekah yang berbentuk sedekah, yaitu mendahului dengan waktu 2 tahun sebelumnya. Lalu bagaimana? Andaikan seseorang meninggal dunia padahal ia punya kewajiban zakat. Barang siapa yang meninggal sebelum ia menzakati hartanya, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan zakat dari harta orang yang meninggal dunia itu. Karena tidak la yaskutu bil mauti, karena kewajiban ini tidak gugur dengan meninggalnya seseorang. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang yang meninggal dunia yang pada dasarnya sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, lalu ia tidak mengeluarkan zakat, kemudian meninggal dunia, maka wajib ahli warisnya untuk mengeluarkan dari harta orang yang meninggal itu untuk membayar zakatnya, karena meninggalnya tidaklah menggugurkan kewajiban zakatnya itu. Lalu ada beberapa cara untuk mengeluarkan zakat, semisalnya untuk rumah ataupun properti. Bahwa menjadi kesepakatan ulama, ittafaqal fuqaha wala annahu la zakata fi darin ittakhazaha sahibuha lisakan. Menjadi kesepakatan bahwa tidak dizakati rumah yang ditempati oleh pemiliknya. Maka dalam hal ini ada beberapa perbedaan, bahwa ada rumah yang ditempati dan ada rumah yang disewakan. Maka dikatakan bahwa rumah yang ditempati atau rumah yang disewakan itu berbeda. Apabila rumah itu a'addat lil ujrati, bahwa setiap kali mengambil sewa daripada rumah itu, maka itu dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh, rumah itu disewakan misalnya per bulan, setiap kali mengambil hasilnya, maka itu dikeluarkan zakatnya. Kalau misalnya per bulan kah, atau per 3 bulan kah, atau per tahun, tinggal dihitung lalu dikali 5%. Kenapa? Karena itu dikiaskan wa'atu haqqahu yauma hasadihi, yang termasuk seperti sebuah tanah yang makan ongkos, beda dengan yang menunggu tada hujan yang dikeluarkan zakatnya sekitar 10% sekali panen, tapi tanah yang pakai irigasi karena mengeluarkan ongkos maka zakatnya 5%. Maka dikiaskan bagaimana untuk menghitung zakat setiap kali panen, setiap kali mengambil ongkos dari sewa rumah yang disewakan, yaitu dikali 5%. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Setelah kita mengkaji tentang waktu mengeluarkan zakat, bolehkah mengeluarkan zakat sebelum tiba masa haulnya, dan bagaimana cara untuk mengeluarkan zakat rumah sebagai contoh. Demikian saya akhir dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.